across the goal. That's surely goal number two. Piala AFF, lawan Brunei, Shin Tae-yong bakal rotasi pemain. Kuala Lumpur, berita1.com, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memastikan akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Brunei Darussalam pada laga kedua grup A Piala AFF di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Rotasi pemain jelas kami lakukan. Apalagi kami baru menjalani satu laga, yang jelas semua pemain tidak ada masalah, kata Shin Tae-yong pada jumpa media jelang laga di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022. Rahmat Irianto dipastikan menjadi pemain baru yang akan mengisi 11 pemain inti. Hal ini dipertegas dengan dibawanya pemain Persib Bandung itu oleh Shin Tae-yong ke jumpa media jelang pertandingan. Mantan pemain Persebaya itu jika dilihat dari posisinya berpeluang menggeser pemain naturalisasi Jordi Amat yang pada laga sebelumnya melawan Kamboja tampil apik meski harus mendapatkan satu kartu kuning di laga debutnya. Tenaga Jordi Amat jelas sangat dibutuhkan saat timnas Indonesia menjalani laga ketiga grup A Piala AFF melawan tim kuat Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 29/12, kemenangan jelas menjadi target utama. Saat menghadapi Kamboja, Shin Tae-yong menurunkan 11 pemain inti yakni Nadeo Argawinata, PG, Jordi Amat, Fahrudin Arianto, K. Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Muhammad Rafli. Kami akan terus memberikan kesempatan kepada pemain termasuk lini depan yang hingga saat ini belum mencetak gol, kata Shin Tae-yong menegaskan. Saat menang lawan Kamboja, Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri lah yang sukses mencatatkan namanya di papan skor. Padahal ada nama Muhammad Rafli dalam 11 pemain inti, di sisi lain ada pemain naturalisasi Ilyas Pasojevic. Indonesia datang ke kandang Brunei Darussalam dengan bekal kemenangan 2-1 atas Kamboja di laga pertama dan saat ini berada di posisi 3 klasemen di bawah Thailand dan Filipina. Kemenangan dituntut untuk diraih demi melancarkan untuk meraih tiket ke babak selanjutnya. Piala AFF 2022, Bak Sultan, Timnas Indonesia naik pesawat istimewa ke Malaysia. Timnas Indonesia mendapatkan perlakuan spesial dari Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, dalam laga tandang ke Malaysia pada matchday kedua Piala AFF 2022. Pasukan Shin Tae-yong terbang menggunakan pesawat khusus. Rombongan Timnas Indonesia bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia, pada Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022, sore WIB. Skuad Merah Putih berangkat dari Terminal 1B Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan area khusus pemberangkatan pesawat pribadi atau charter. Para pemain bisa menikmati perjalanan secara leluasa karena tidak bergabung dengan masyarakat umum. Selain itu, mereka juga tak perlu mengantri dalam pengurusan bagasi dan imigrasi karena sudah termasuk dalam standar pelayanan VVIP. Pengalaman menyewa pesawat untuk Timnas Indonesia menjadi yang perdana di bawah kepemimpinan Muhammad Iriawan. Sebelumnya, para pemain harus berbaur dengan masyarakat dalam penerbangan komersial. Ketua PSSI, Muhammad Iriawan, punya alasan khusus dalam penyewaan pesawat yang digunakan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Iriawan berharap, situasi ini bisa memudahkan perjalanan skuad Garuda sehingga bisa fokus ke pertandingan. Ketatnya jadwal pertandingan karena hanya 2 hari istirahat,
Kemudian untuk memudahkan mereka berkumpul bersama-sama dalam satu pesawat, kata Iriawan saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kemudian pulangnya nanti juga bisa jam berapa saja. Mereka butuh istirahat, tenang. Meskipun hanya 2 jam perjalanan, namun itu yang terbaik, tegas Iriawan. Selain itu, Muhammad Iriawan juga berharap pelayanan spesial yang diberikan PSSI bisa memotivasi para pemain timnas Indonesia saat di lapangan. Iriawan meminta pemain memberikan yang terbaik pula untuk masyarakat Indonesia. Saya berikan yang terbaik buat mereka, mulai dari hotel yang terbaik pula. Intinya, kami federasi juga ingin mereka memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ucap Iriawan. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada matchday kedua Piala AFF 2022, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Laga ini akan digelar di KLFA Stadium. Timnas Indonesia langsung bertolak ke Malaysia. Timnas Indonesia tidak membutuhkan waktu lama untuk berangkat ke Malaysia. Skuad asuhan Sintayong itu langsung berangkat ke Malaysia pada Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022. Timnas Indonesia berangkat ke Malaysia untuk menghadapi Brunei Darussalam pada laga lanjutan grup A Piala AFF 2022. Duel Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam akan digelar di Stadion Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Selama 4 hari Timnas Indonesia akan berada di negeri jiran. Timnas Indonesia memutuskan langsung berangkat ke Malaysia agar bisa cepat recovery di tengah padatnya jadwal pertandingan di Piala AFF 2022. Kami harus mempersiapkan dengan baik untuk pertandingan selanjutnya, ucap bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, kepada awak media termasuk bolasport.com. Timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan besar melawan Brunei Darussalam. Pasalnya, Brunei Darussalam sejauh ini sudah menelan 2 kekalahan. Pertama, Brunei Darussalam kalah 0-5 saat menjamu Thailand. Kedua, Brunei Darussalam juga kalah telak 1-5 dari tuan rumah Filipina. Tentu saja Timnas Indonesia harus termotivasi untuk bisa meraih kemenangan besar melawan Brunei Darussalam. Para pemain Timnas Indonesia juga diharapkan tidak banyak membuang peluang-peluang emas dalam pertandingan nanti. Kesalahan-kesalahan saat menghadapi Kamboja tentu saja diharapkan tidak terulang lagi. Untung saja, Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Kamboja pada laga grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022. Kami hanya fokus ke diri kami sendiri agar bisa memainkan permainan terbaik dan menang melawan Brunei Darussalam, ucap pelatih Timnas Indonesia, Sintayong.